Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Anggraini. Saya akan menjelaskan chapter 8 tentang budgeting for planning and control pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Manajemen 1. Pada chapter ini kita akan membahas 3 hal penting, yaitu apa itu budgeting, kemudian bagaimana peran budgeting dalam melakukan perencanaan, pengontrolan, dan pembuatan keputusan untuk perusahaan. Serta kita akan mempelajari bagaimana cara membuat operating budget dan financial budget beserta komponen-komponen di dalamnya. Basically budgeting itu dimulai dari adanya strategic plan perusahaan secara keseluruhan. Jadi strategic plan ini merupakan visi, misi, dan target-target yang akan dicapai oleh perusahaan ke depannya. Ya. Nah, kemudian strategic plan yang tadinya merupakan garis besar ya oleh perusahaan, garis besar tujuan perusahaan, kemudian dituangkan ke dalam tujuan jangka panjang perusahaan. Nah, dari tujuan jangka panjang ini kemudian diturunkan lagi menjadi short term objective atau tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek inilah yang merupakan tuangan-tuangan aktivitas yang akan dilakukan perusahaan dalam kurun waktu yang singkat, misalnya dalam kurun waktu setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Nah, short term objective kemudian agar bisa diukur oleh para owner atau pemilik perusahaan beserta jajarannya, ya, itu dituangkan ke dalam angka atau quantitative method kalau di sini. Nah, bagaimana cara menuangkannya? Nah, itulah fungsinya budget. Budget itu merupakan rencana atau short term objective, ya, tujuan jangka pendek dari perusahaan yang dituangkan ke dalam angka dalam bentuk anggaran. Nah, anggaran di sini atau budget itu bisa dalam bentuk operation, production, service, sales, apapun yang kita mau buat perencanaannya, anggarannya itu bisa kita tuangkan dalam bentuk angka. Nah, kemudian semua rencana dan tujuan ini itu dibuat untuk pengendalian. Nah, bagaimana cara melakukan pengendaliannya? Yaitu dengan cara melakukan perbandingan, komparasi antara actual results dengan plan amounts, artinya actual ya transaksi yang sebenarnya, pengeluaran yang sebenarnya, penerimaan yang sebenarnya dibandingkan dengan target perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ada 2 jenis budget, operating budget dan financial budget, yang mana kalau kita ringkas disebut dengan master budget. Ya. Nah, operating budget dan financial budget agar bisa kita buat secara keseluruhan, informasi yang paling penting adalah merupakan sales forecast. Sales forecast merupakan informasi dasar yang harus diketahui terlebih dahulu untuk membuat operating budget dan financial budget, ya. Kemudian time frame. Nah, berapa lama sih jangka waktu yang harus kita buat untuk membuat perencanaan? Tergantung kebutuhan perusahaan. Ada perusahaan yang dia hanya butuh untuk pengendalian setahun sekali, gitu ya. Dia akan melakukan evaluasi perusahaannya, gitu ya. Pelaksanaan dalam pencapaian tujuan perusahaan itu hanya setahun sekali. Ada juga perusahaan yang ingin melakukan evaluasi secepat mungkin, misalnya dalam quarterly atau semesterly atau monthly. Jadi tergantung kebutuhan dari perusahaan. Biasanya semakin pendek seperti bulanan itu semakin baik untuk manajer dalam melakukan pemantauan, monitoring, dan melakukan evaluasi terhadap transaksi-transaksi yang dapat dikendalikan, gitu ya. Dikendalikan di sini maksudnya adalah apabila ada hal-hal di luar dari budget yang sudah direncanakan, itu mereka bisa melakukan evaluasi dan mencari tahu apa permasalahan yang sebenarnya, gitu.
kemudian bisa membuat suatu keputusan, itu decision making. Nah, sekarang kita akan membahas tentang operating budget, gitu ya. Operating budget ini terdiri dari ada sales budget, production, direct material purchase, direct labor, overhead, ending finished good inventory, COGS, ya, marketing, R&D, administratif, dan yang terakhir adalah budgeted income statement. Budgeted income statement ini merupakan induk, ya, induk dari laporan-laporan di sini. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa sales budget atau sales forecast itu merupakan basis dari pembuatan laporan perencanaan atau laporan anggaran, gitu ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan sales budgetnya? Kita bisa menentukan menggunakan history data. Misalnya sekarang kita dari tahun 2020, kita bisa melakukan forecasting, ya, data berdasarkan transaksi-transaksi yang sudah terjadi di sebelumnya dari Januari sampai Desember. Banyak metode yang bisa kita gunakan, misalnya metode musiman. Misalnya musiman di sini adalah forecasting seasonal, gitu ya. Jadi kita lihat apakah sales ini bergantung pada musimnya, gitu, atau berdasarkan pada situasi-situasi hari besar tertentu, gitu ya. Itu akan naik atau turun seperti itu. Atau turun ketika adanya bencana-bencana karena misalnya produk perusahaan itu berkenaan dengan kebutuhan sehari-hari customer. Nah, itu tergantung dari jenis produk yang dijual oleh perusahaan. Nah, sales budget, di sini kita bahas sales budget dulu yang merupakan basis dari semua laporan budget, ya. Kita lihat di kotak di sini bahwa dalam pembuatan budget, gitu ya, dalam pembuatan laporan budget itu yang sama seperti kita membuat laporan keuangan. Hal pertama yang harus kita buat adalah judulnya itu harus ada. Tidak boleh kita langsung membuat isinya saja, gitu ya. Kemudian tahun, ini sebenarnya anggaran untuk periode tahun kapan. Ini dua informasi basic, ya, tapi sangat penting. Tuh. Nah, di soal ini ABT company itu membuat budgetnya berdasarkan quarterly, gitu ya, quarter. Nah, dalam satu tahun itu ada 4 quarter, gitu. Jadi ada 1, 2, 3, 4 quarter. Nah, informasi apa saja yang harus kita ketahui dalam membuat sales budget? Yang pertama adalah unit sales, gitu ya, unit sales. Berapa unit yang harus kita jual, berapa unit yang harus perusahaan jual, ya, untuk mencapai tujuan jangka pendeknya tadi, gitu. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan informasi ini? Tadi saya sudah bilang bahwa kita menggunakannya berdasarkan informasi history. Kita history data dari tahun-tahun sebelumnya, gitu. Nah, kalau di sini kita lihat di soalnya bahwa history datanya bahwa ABT company ini penjualannya itu berdasarkan seasonal, gitu ya, berubah-ubah berdasarkan musim, gitu. Nah, kita sekarang pengen tahu di musim apa saja yang mengalami pelonjakan penjualan yang tinggi. Nah, kalau di informasi di sini itu adalah di musim spring dan summer. Spring ini di kuartal kedua, summer kuartal ketiga, gitu ya. Nah, sebanyak most of sales 75%-nya itu take place in the spring and summer. Berarti di kuartal kedua dan ketiga itu akan mengalami pelonjakan penjualan yang lumayan tinggi daripada yang kuartal 1 dan kuartal 4. Gitu ya. Dan di sini dapat kita lihat bahwa di kuartal 1 itu hanya 2.000 penjualan, kuartal 2 itu 6.000 penjualan, kuartal 3 6.000 penjualan, dan kuartal 4 2.000 penjualan. Secara tahunan total penjualannya adalah 16.000 unit. Gitu. Ada informasi tambahan bahwa adanya peningkatan harga dari $0,7 per unit ke $0,8 per unit pada di summer quarter, gitu ya, atau di kuartal ketiga. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa di kuartal 1 dan kuartal 2 tadi masih 0,7. Kenaikannya mulainya di kuartal ketiga, berarti di kuartal ketiga dia naik, gitu ya. Dari mana kita bisa dapat harga ini? Nanti kita lihat. Cara mendapatkannya adalah kita harus hitung dulu berapa penjualan total, ya, secara dollar, in dollar amount
itu per quarter. Jadi 2000 dikali 0,7 1400 ya. Kemudian begitu juga selanjutnya 4200, 4800 dan 1600. Kita totalkan semua sales ini dapatlah 12.000. Bagaimana kita dapatkan harga unit penjualan, harga per unit produk dalam tahunan? Itu tinggal kita bagi 12.000 dibagi 16.000, dapatlah 0,75 ya. Unit sales ini yang tadi saya bilang bahwa sales budget merupakan basic laporan budget ya. Nah, jadi di sini bisa diberitahu bahwa unit sales ini merupakan starting point untuk laporan budget yang selanjutnya. Kalau di sini kita lihat ada production budget, ada marketing expense budget ya. Coba kita lihat nextnya. Dan perlu diingat untuk kelanjutan penjelasan selanjutnya, di sini sales budget merupakan schedule 1 ya. Tuh. Nah, sekarang yang kedua production budget. Production budget menjelaskan tentang berapa banyak sih unit yang harus kita produksi untuk mencapai ya jumlah penjualan yang kita butuhkan gitu ya. Dan berapa ending inventory requirement-nya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa ada informasi ya di sini. The production budget must consider the existence of beginning and ending inventory. Jadi di production budget ini kita harus tahu tentang desired ending inventory dan beginning inventory. Ini dua hal yang paling penting gitu ya. Sedangkan sales tadi yang saya bilang bahwa ini diambil dari schedule 1 yaitu sales budget. Nah, di sini informasinya masih sama in unit ya, in unit bukan in dollar amount. Nih. Oke, nah ada informasi tambahan bahwa asumsi bahwa EBT company policy aturannya itu pengennya menginginkan ending inventory desired-nya itu adalah di quarter pertama 500.000, quarter kedua 500.000, quarter ketiga 100.000 dan quarter 400.000. Oke, tadi di sebelumnya kita ada ngebahas bahwa di soal bahwa dijelaskan bahwa EBT company itu merupakan perusahaan manufaktur yang mempunyai dua jenis produk, concrete block dan pipe gitu ya, pipa. Nah, di soal ini gitu ya, di contoh ini kita akan ngebahas hanya untuk satu produk. Kalau ternyata kita ngebahas dua produk, maka sales budget yang akan kita buat itu adalah ada dua produk juga gitu ya. Jadi kita di sini hanya ngebahas satu produk. Oke, ending inventory di sini adalah untuk concrete block produk. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa rumus untuk mengetahui unit to be produced. Tadi kan production budget itu adalah kita untuk mengetahui how many units must be produced, ya kan? Nah, jadi unit to be produced-nya adalah rumusnya units in ending inventory ditambah unit sales. Ya, ini. Kemudian kita kurang dengan units in beginning inventory. Gitu. Nah, desired ending inventory kita sudah mengetahuinya dari soal bahwa ini sudah ketentuan, sudah policy gitu ya, sudah aturan dari perusahaan menginginkan seperti itu. Jadi di kuartal pertama 500, 2 500, 3 100 dan 400. Nah, ketika di tahunannya yang kita pilih apa? Karena dia ending inventory, otomatis inventory yang di kuartal 1 2 3 gak kita lihat. Karena yang harus kita lihat adalah ending inventory yang sebenarnya, yaitu di kuartal terakhir. Itu 100 gitu ya. Jadi kuartal 4-nya 100 berarti di yearly-nya juga 100. Nah, kita totalkan total needs-nya berapa kebutuhan inventory-nya selama 1 tahun gitu ya. Kalau di kuartal pertama 2.500 dan selanjutnya. Selama setahun kita membutuhkan 16.100 inventory. Nah, tadi dibilang bahwa unit to produce-nya kita harus kurangkan dengan beginning inventory. Beginning inventory-nya didapat dari mana? Quarter 1 itu kan otomatis merupakan beginning inventory dari ending inventory dari tahun sebelumnya, gitu kan ya. Sekarang ini 2010. Berarti kita harus tahu Desember 31 2009. Berapakah ending inventory di keempat, quarter keempat? Nah, quarter keempat polisinya adalah 100, maka kita tulis di sini 100. Itu ya. Quarter kedua itu merupakan ending inventory dari quarter pertama, berarti gini. Nah, itu ya. Begitu juga selanjutnya. Ini juga. Ya. Nah, yearly-nya dari mana ini beginning inventory ini? Itu diambil dari yang quarter pertama. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu seperti rumusnya tadi, ending inventory ditambah unit sales dikurang beginning inventory, tinggal kita kurangin aja. 2.500 dikurangin 100, 2.400. Begitu juga selanjutnya.
Sehingga kita dapatkan total units to be produced-nya adalah 16.000 unit. Tuh. Oke. Nah, karena laporan budget ini untuk operating budget itu hasil akhirnya adalah budgeted income statement, yang mana budgeted income statement ini diperoleh dari sales budget sampai administrative expense budget, maka dari sales sampai administratifnya akan saling berkaitan gitu ya, satu sama lainnya. Ada informasi-informasi dari laporan-laporan sebelumnya yang bergantung ya, yang akan digunakan ya pada laporan budget selanjutnya atau bergantung pada laporan budget sebelumnya ya. Nah, seperti di sini units to be produced itu akan digunakan pada starting point for direct material purchase budget dan direct labor budget gitu ya. Ini akan kita bahas selanjutnya. Selanjutnya adalah direct materials purchases budget. Jadi seperti yang tadi sudah dibilang bahwa it is based on the amount of materials needed for production ya, berapakah jumlah direct material yang dibutuhkan untuk produksi tuh, dan inventory direct materialnya tuh. Nah, tadi jangan lupa ini judul harus dibuat karena kita buat quarterly, jadi kita buat ada 4. Ingat bahwa di sini kita hanya ngebahas satu produk ya, yaitu concrete block. Kalau ada 2 produk maka ada 2 laporan seperti ini. Nah, kita lihat di sini informasi apa saja yang kita butuhkan. Yang pertama, units to be produced. Tadi sudah dijelaskan di production budget bahwa informasi units to be produced akan digunakan di direct material purchases budget. Ini informasinya diambil dari schedule 2 ya. Nah, direct material per unit dalam jumlah pounds gitu ya, bukan dolar, jadi unit, in unit gitu. Dalam memproduksi 1 unit concrete block itu membutuhkan berapa direct material gitu, berapa materialnya gitu, berapa banyak direct materialnya. Nah, di sini ada soalnya bahwa one lightweight concrete block requires approximately kira-kira 26 pounds of materials gitu ya. Yang mana untuk membuat concrete block ini dia pasti membutuhkan semen, sand, gravel, shell, ya kan, dan lain-lain gitu ya. Yang mana semua item ini kalau digabungkan untuk 1 unit itu membutuhkan 26 pounds gitu. Jadi production needs-nya, kita ingin memproduksi 2.400 unit, maka dikalikan dengan 26 pounds, yaitu 62.400 dan seterusnya. Total per tahun kita membutuhkan 416.000 pounds gitu ya. Kemudian desired ending inventory. Dari mana kita bisa mengetahui berapakah ending inventory yang kita inginkan gitu ya. Nah, di sini ada informasi tambahan bahwa ABT's company membuat policy gitu ya. Dia ingin mempunyai 5 million pounds di ending inventory pada kuartal ketiga dan kuartal keempat. Gitu ya, 5.000 ini berarti ya 5.000 di kuartal ketiga dan kuartal keempat. Sedangkan 8 million pounds gitu ya, itu ada di ending inventory di first and second quarters, berarti yang ini 8.000 gitu ya. Dan kemudian ending inventory seperti yang dijelaskan di production budget bahwa kita akan mengambil di quarter terakhirnya gitu ya, secara yearly. Total needs-nya berapa? Berarti kita totalin 62.400 ditambah 8.000, 70.400 dan selanjutnya. Total yang kita butuhkan direct materialnya adalah 421.000. Nah, berapakah kemudian kita kurangin dengan beginning inventory. Nah, dari mana kita bisa dapat beginning inventory? Sama dengan informasi yang sebelumnya. Beginning inventory di kuartal pertama merupakan ending inventory di kuartal keempat tahun sebelumnya gitu ya. Dan di sini kan sudah ada polisinya bahwa di kuartal keempat itu berapa ending inventory-nya, yaitu 5.000. Maka di sini ending inventory 5.000. Kuartal keduanya itu diambil dari yang kuartal pertama. Begitu juga selanjutnya. Ya. Dan beginning inventory untuk yearly-nya itu diambil dari yang kuartal pertama. Ya. Nah, berapakah direct material to be purchase-nya yang harus kita beli gitu ya? Itu tinggal dikurangin 70.400 total needs, direct material dikurangin beginning inventory 65
400 dan selanjutnya. Gitu ya. Berapa cost per poundnya? Biaya per poundnya, yaitu biaya ini kan ada 26 pound ya. Per poundnya itu adalah 0,01. Ini sudah ditentukan. Ya, ini berdasarkan harga pasar ya. Harga pasar total dari keseluruhan ini, material-material ini. Dapatlah total purchase cost-nya per pound-nya gitu ya, yaitu 654. Kita dapat total purchase cost untuk total purchase cost untuk membeli 65.400 pounds direct material dan selanjutnya. Gitu ya. Jadi kita butuh purchase cost $4.160 untuk membeli 416.000 pounds direct material. Gitu. Nah, informasi ini 4.160 ini gitu ya per tahun itu akan digunakan pada cost of goods sold budget. Dia ini perlu diingat. Oke, next direct labor budget. Direct labor budget ini kita ingin mengetahui berapa sih total jam kerja, tenaga kerja langsung gitu ya, yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah produksi yang kita inginkan gitu ya. Tadi seperti yang sudah dibilang bahwa unit to be produced yang dari schedule 2 ini 16.000. Nah, untuk mengerjakan 2.400 di kuartal pertama hingga secara tahunan 16.000 unit ya secara tahunan, itu dibutuhkan berapa jam sih tenaga kerja itu harus bekerja gitu ya. Nah, dari mana angka 0,015 ini gitu ya, 0,015 jam gitu ya untuk per unit. Itu cara ngitungnya adalah di sini ada informasi yang tambahan bahwa if a batch, jadi ya dalam memproduksi 100 unit concrete blocks itu membutuhkan 1,5 direct labor hours. Ya, 1,5 jam. Itu 1,5 jam. 1,5 jam itu menghasilkan 100 concrete blocks. Yang kemudian kita bagi sehingga kita dapat direct labor time per blocks-nya itu adalah 0,015 jam. Makanya jadi kita kalikan total hours needed-nya itu adalah 36 jam untuk 2.400, dan kalau 16.000 unit itu kita membutuhkan 240 jam. Berapakah tarifnya? Karena kita kan pengen tahu nih ngitung total direct labor cost-nya. Tarifnya adalah 36 jam yang kita butuhkan dikalikan dengan tarif per jamnya $8. Tarif per jam ini adalah biaya ya, tarif atau upah yang dibayarkan perusahaan ke satu jam tenaga kerja gitu ya. Nah, sehingga kita dapat direct labor cost-nya 36 kali 8 288 untuk kuartal 1 dan seterusnya. Secara tahunan dibutuhkan direct labor cost-nya 1.920. Nah, nanti juga akan untuk perhitungan, digunakan untuk perhitungan COGS ya. Nah, selanjutnya overhead budget. Overhead budget itu untuk menghitung expected cost of all indirect manufacturing item. Seperti yang sudah dipelajari di mata kuliah sebelumnya bahwa overhead budget ini merupakan indirect cost gitu ya, indirect cost dalam memproduksi produk. Nah, past experience can be used as a guide to determine how overhead varies with activity level. Jadi kita untuk menentukan berapa sih tarifnya, berapa sih apa sih rate dasar rate-nya yang kita bisa hitung gitu ya untuk menghitung expected cost dari indirect ini, itu kita bisa menggunakan informasi dari masa lampau gitu ya. Data-data dari masa lampau atau transaksi-transaksi yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, apa aja informasi yang kita butuhkan pada overhead budget? Yang pertama adalah budgeted direct labor hours ini kita ambil dari direct labor hours, ya, berapa jam. Total hours needed-nya adalah kita ini membutuhkan 36 jam, 90 jam, 84 jam, 30 jam dan total 240 jam. Nah, kita lihat dulu kenapa menggunakannya itu adalah direct labor hours gitu kan.
Asumsi that the variable overhead rate itu adalah $8 per direct labor hour. Fixed overhead doesn't vary with the activity level, karena fix ya, jadi dia tidak akan berubah gitu, tidak akan berubah seperti variabel. Kalau variabel tergantung berapa lama jam kerjanya, tapi kalau fix mau berapapun jam kerjanya tetap biayanya sekian gitu ya. Total fixed overhead-nya itu adalah just simply the sum of all amounts budget. Jadi totalin aja semuanya berapa yang dikeluarkan gitu ya. Asumsi bahwa fixed overhead budgetnya adalah $1,28 atau secara total adalah $320.000 per quarter. Jadi makanya di sini 320. Nah, di sini kita sudah belajar di activity based costing gitu ya, ABC, bahwa dalam menentukan overhead budget itu banyak driver ya, cost driver yang bisa kita jadikan dasar untuk menghitung indirect manufacturing cost gitu ya. Nah, pada kasus kali ini di chapter ini kita hanya memukul rata bahwa semua indirect manufacturing cost itu cost drivernya adalah direct labor hour. Ini makanya kenapa dia hanya mengalihkan variable overhead rate-nya itu dengan budgeted direct labor hour saja gitu. Kalau di activity based costing kemarin kan kita ngebahasnya per jenis variable cost gitu ya, variable overhead cost itu bisa berbeda-beda driver cost-nya. Ada yang direct labor hours, ada yang mesin hours, ada yang berdasarkan batch level. Kalau misalnya batch level misalnya movement gitu ya, movement amount segala macam gitu. Nah, di sini tadi tarifnya per direct labor hours diasumsikan adalah $8. Kita tinggal kalikan saja sehingga budgeted variable overhead-nya adalah 288 per quarter pertama hingga totalnya 1.920 di quarter selanjutnya gitu ya. Kemudian tadi budgeted fixed overhead-nya sudah ditentukan $320. Ini tidak terpengaruh oleh berapa banyak direct labor hours yang digunakan. Pokoknya berapa banyak pun, mau lebih kecil atau lebih banyak itu tetap sama. Ya, kita totalin saja budgeted variable overhead dan budgeted fixed overhead. Totalnya $608 untuk kuartal pertama hingga yearly-nya $3.200 ya secara tahunan. Angka ini nanti akan digunakan untuk perhitungan COGS. Jadi udah ada 3 ya, direct material, kemudian direct labor, kemudian sama overhead. Itu nanti informasi ini akan digunakan untuk perhitungan cost of goods sold budget. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menghitung ending finished good ya. Ending finished good inventory budget. Nah, apa saja yang kita butuhkan di sini gitu ya. Nah, kita lihat dulu. Ending finished goods inventory budget supplies information needed for the balance sheet. Nah, informasi ini gitu ya, informasi ini nanti akan kita gunakan untuk selain untuk cost of goods sold juga untuk balance sheet. Ya. Kemudian informasi yang kita butuhkan dalam menghitung berapa sih ending inventory-nya gitu ya. Itu yang pertama kita butuh informasi direct material, direct labor, overhead per unit cost-nya. Ini kita pengen tahu total unit cost-nya. Berapa sih total unit cost untuk menghasilkan satu concrete block gitu ya. Nah, dari mana kita dapatnya ini? Nah, di sini ada 26 lbs gitu ya, pounds. Dalam menghasilkan satu unit tadi kan kita membutuhkan 26 pounds. Nah, harga per unitnya yaitu 0,01. Kita lihat lagi sebelumnya. Nih, 0,01 dan 26 gitu ya. Nih, kemudian direct labor tadi per hournya 0,015 dan tarif rate-nya adalah $8. Dapatlah direct labor untuk satu unit gitu ya, direct labor cost untuk satu unit produk itu 0,12. Overhead begitu juga selanjutnya gitu ya. Oke. Nah, di sini dari mana dapat 5 fix? Tadi kan di fix itu adalah $320.000 per quarter dan overhead per asumsi that fixed overhead is budgeted $1,28 million gitu ya. Nih, 1.280 million. Nah,
Untuk mendapatkannya kita bagikan dengan budgeted. Jadi total gini ya, total fixed overhead budgetednya ada $1.280 dibagi dengan total budgeted direct labor hours-nya. Nih. Dapat 5,33. Dapat total unit cost-nya 0, ini semua ditambahin gitu ya, 0,58. Nah, gimana cara ngitung finished goods-nya? Kita asumsikan kita mau menjual, kita mempunyai, tadi diasumsikan bahwa saldo ending inventory yang diharapkan itu adalah 100 ya. 100, maka di sini kita tinggal kalikan 100 dikalikan dengan unit cost sama dengan $58. Jadi ending inventory-nya itu adalah $58 untuk 100.000 unit produk. Ini nanti akan digunakan untuk COGS. Nah, sekarang kita bahas tentang COGS atau cost of goods sold budget. Dia asumsi that the beginning finished good inventory adalah $55.000. Dia. Nah, ini secara dolarnya ya, dollar amount. Kalau unitnya tadi ada di informasi sebelumnya. Direct material use itu adalah, ini diambil dari schedule 3, ini diambil dari schedule 4, dan ini diambil dari schedule 5 gitu ya. Direct material budget, direct labor budget, dan overhead budget. Total budgeted manufacturing cost-nya ini ditotalin 9.280. Kemudian beginning finish good-nya tadi sudah dikasih tahu 55.000 ya, tinggal di 9280, kemudian ditambah 55 gitu ya. Nah, kemudian berapakah goods available for sale-nya, yaitu 900.335 dikurangi dengan ending inventory. Tadi ending inventory-nya adalah $58, maka dapatlah budgeted cost of goods sold-nya 9.277. Jadi angka ini akan digunakan dalam menghitung budgeted income statement. Next, marketing expense budget. Marketing expenses can be broken into fixed and variable component. Ya, ini ada variable dan ada fixed ya. Kemudian such items as sales commissions, freight and supplies vary with sales activity. Artinya variable marketing ini tuh contohnya adalah sales commission, bisa biaya angkut, bisa biaya supplies gitu ya, tergantung gitu. Kemudian kalau yang fixnya, nah itu bisa biaya gaji marketingnya, biaya depresiasi equipmentnya, bisa biaya iklan gitu ya, itu merupakan biaya tetap. Nah, kalau kita hitung apa yang kita butuhkan, nah plan sales in units tadi sudah sempat disinggung bahwa ketika kita menghitung sales budget, unit sales itu akan digunakan di marketing expense budget. Ini diambil dari schedule 1. Variable marketing expense per unitnya adalah ini diasumsikan $0,05 per unit ya. Total variable expense-nya ada 800 secara tahunan. Fixed marketing expense-nya ini biaya-biaya. Oke, biaya-biaya fixed marketing expense-nya. Kemudian total fixed expense-nya sekian gitu ya. Nah, ditotalkan berapakah total marketing expense-nya, yaitu total variable expense ditambah total fixed expense 128. Totalnya 912, yang mana informasi ini akan digunakan untuk budgeted income statement. R&D expense budget gitu ya, research and development. Apa saja yang kita butuhkan? Nah, kalau dalam R&D itu biasanya R&D itu artinya kita baru membuat prototipe produk gitu ya, kita baru mau uji coba. Kira-kira produk ini supaya perfect itu apa aja yang harus dilakukan, produk apa aja yang harus kualitas seperti apa saja yang harus kita punya gitu ya, agar produk kita itu sudah memiliki kualitas yang tinggi gitu, kualitas yang baik. Yang pertama kita membutuhkan biaya gaji gitu. Kemudian prototype design and development totalnya ada $40. Jadi kalau totalin R&D expenses-nya adalah $112 per tahun. Ini juga nanti akan dihitung budgeted income statement. In administrative expense ya, administrative expense
sama informasi administrative expense ada salaries, insurance, depreciation, dan travel ya. Ini totalin semuanya tuh totalnya 163. Budgeted income statement ini merupakan rangkuman dari semua laporan-laporan budgeted yang kita hitung sebelumnya. Tuh sales diambil dari schedule 1. Ini kita buatnya yearly ya. Kemudian cost of goods sold 9277, kita kurangin dapat gross margin, dikurangi dengan marketing expense, R&D dan administrative, dapat operating income gitu ya. Dikurangi dengan interest expense. Interest expense ini akan kita hitung di financial budget, yaitu di cash budget nantinya. 42, nanti kita akan bahas di cash budget. Kemudian income before income tax yaitu sekian. Income taxnya ini juga ditentukan gitu ya, berapa sih sebenarnya tarif pajak. Jadi tergantung tarif pajak di suatu negara. Itu misalnya di sini 600, jadi net income-nya 894. Nah, inilah laba yang kita targetkan untuk tahun 2010. Kita menargetkan pokoknya at least kita harus dapat, perusahaan harus, atau EBT company harus dapat 894. Gitu ya. Nih, the interest expense deduction is taken from the cash budget gitu ya. Oke, ini harusnya schedule 12. Operating budget for merchandising dan service firms. Jadi yang dari tadi kita bahas itu adalah laporan budget untuk manufacturing sebenarnya, karena kita ada ngebahas tentang direct material, direct labor, overhead gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya bagaimana dengan perusahaan dagang dan perusahaan jasa gitu. Oke. Nah, kalau di perusahaan dagang gitu ya, pembelian barang dagangan itu bisa menggantikan production budget. Jadi production budget itu kita tinggal ganti aja namanya merchandise purchases budget gitu ya. Kemudian direct materials and direct labors are not required, karena memang karena perusahaan dagang dia beli barang jadi kemudian dia jual juga barang jadi tersebut, jadi tidak ada yang diolah atau dirubah lagi itu ya. Oke. Nextnya yaitu for profit service untuk perusahaan jasa yang menghasilkan laba. Sales budget itu adalah production budget gitu ya. Jadi karena di perusahaan jasa itu dia kan sebenarnya memiliki inventory, tapi inventory yang dia olah untuk menjual jasanya gitu ya. Seperti misalnya salon, si pemilik salon itu mempunyai inventory misalnya seperti sabun, sampo gitu ya, terus kemudian pewarna rambut dan segala macam gitu ya. Nah, itu merupakan production budget yang kemudian disalurkan ke sales budgetnya perusahaan. Inventory are not existent ya. Basically inventory di sini adalah inventory yang untuk dijual kembali, ya otomatis tidak ada. Ya. Not for profit service, budget for level and types of services provided gitu ya. Jadi level dan tipenya itu seperti apa gitu servisnya yang diberikan. Kemudian statement of sources and uses replaces income statement. Jadi kalau non profit itu mostly apapun non profitnya sebenarnya yang mereka tidak mengenal laba atau rugi. Yang mereka kenal adalah penggunaan dana dan sumber dananya dari mana, tuh ya. Nah, itu semua tentang operating budget gitu ya. Sekarang kita akan ngebahas tentang financial budget. Basically di financial budget kita membahas dua budget, yaitu cash budget. Kalau cash budget itu biasa kalau kalian semua familiarnya dengan cash flow gitu ya, cash flow budget gitu ya, atau laporan arus kas. Nah, cash budget itu kita bisa lihat bahwa di sini rumusnya untuk laporan arus, ya basically laporan arus kas seperti ini. Beginning cash balance-nya berapa, ditambahin sama cash receipt, dapat cash available,
kemudian dikurangi dengan cash disbursement-nya ya. Kemudian berapakah minimum cash balance yang harus dimiliki oleh perusahaan pada akhir periode. Nah, apakah terdapat kelebihan atau kekurangan kas gitu ya. Dikurangi dengan pembayaran finansial gitu ya, financing. Kemudian apakah ada pinjaman, dan ditambah tadi kan sudah dikeluarin, jadi kita hitung lagi untuk menghitung ending cash balance, kita harus tambahin lagi minimum cash balance-nya. Oke, ini cash budget, kita bahas satu persatu dulu. Ini kita ngebahas tentang yang cash sampai cash available dulu ya. Nah, beginning cash balance-nya yaitu 120, 113, 152, 1334, dan tahunannya itu diambil dari yang awal gitu ya. Dari mana dapat 113? Nah, nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Yang paling penting adalah di sini kita harus tahu dulu sumber dana kas yang biasanya untuk kalau misalnya kita menerima uang sumber uang untuk menambah kas itu apa saja. Bisa dari penerimaan kas penjualan secara tunai, bisa dari penjualan secara kredit gitu ya. Nah, di sini cara menghitungnya kita lihat ada informasi bahwa EBT require 100.000 minimum cash balance gitu ya. 100.000 cash balance-nya harus ada at the end of each quarter. Ini wajib. Jadi kita nggak boleh kurangin, nggak boleh lebihkan. On Desember 2009 the cash balance was 120. Makanya kenapa di 2000 ini kan 2010 ya. Di sini beginning cash balance-nya 120. Diambil dari mana? Dari Desember 31 2009 itu $120.000 cash balance-nya. Saldo kasnya. Kemudian informasi tambahan untuk menghitung penjualan nih, penerimaannya dari penjualan. Half of all sales are for cash. Half gitu ya. Half are on credit ya. Terus berarti berapa nih? Kalau half ini kan berarti dari total sales kita kan itu adalah 100% pastinya ya. Nah, kalau misalnya half cash berarti cashnya adalah 50%. Sedangkan kreditnya adalah 50%. Di dalam kredit ini gitu ya, kredit salesnya itu 70%-nya adalah dapat ditagihkan pada quarter sales itu sendiri gitu. Jadi dari 50% ini gitu ya, ada 70%-nya itu bisa ditagih di quarter yang sama. Quarter yang sama gitu ya. Kemudian 30%-nya itu dapat ditagih gitu ya di quarter selanjutnya gitu ya, berarti di quarter kedua. The sales for the fourth quarter of 2009 itu adalah 2 million. Total penjualan untuk yang di tahun 2009 ya, di quarter terakhir adalah 2 million. Nah, sekarang kita lihat informasi ini untuk apa sebenarnya gitu ya. Kenapa kita butuh informasi penjualan di quarter terakhir tahun sebelumnya. Nah, kita lihat dulu nih. Collectionnya adalah penagihan ya dari penjualan. Cash sales-nya itu adalah 700. Tuh ya. Kemudian current quarter-nya, jadi total informasinya di sini bisa dilihat dari bukunya ya, bahwa nanti total cash sales-nya itu ada berapa gitu ya, 50%-nya. Kalau 50%-nya berarti 100%-nya adalah 1.400 ya. Kita anggap quarter pertama ini kita ketahui bahwa total sales quarter pertama itu adalah 1.400. Jadi 50% adalah 700, dan di current quarter credit sales-nya yang kas masuknya itu adalah 490. Dari mana? Dari sisanya tadi kan quarter pertama kisah 700, berarti sisanya 700. 700 yang kredit dikalikan dengan 70%, yaitu 490.
Prior quarter ini kan berarti dari quarter tahun sebelumnya. Karena ini kan quarter pertama 2010, berarti di quarter keempat tahun 2009. Ada informasi bahwa total penjualannya adalah tahun 2009 quarter terakhir 2 million. Berarti kalau untuk salesnya, untuk kreditnya itu adalah 1 million. Karena kan tadi half kan ya, 50%. 50%, kemudian karena jadi dibilang bahwa 30%-nya adalah ditagihkan di following quarter, berarti kan ditagihkannya di quarter pertama tahun 2010 dikalikan dengan 30%. Dapatlah 300. Makanya ini di sini. Ya. Nah, sehingga kita dapat nih, kita totalkan total cash available-nya semua ditotalin dapat 1610, gitu ya. Begitu juga dengan quarter 2, 3 dan 4. Tuh. Oke. Next, ini lanjutan dari cash budget ya. Total cash available-nya kita pindahin ke sini. Tuh. Kemudian kita kurangi dengan pengeluaran. Nah, pengeluaran itu apa aja informasi yang kita butuhkan? Itu ada, kalau kita biasanya pengeluaran itu perusahaan apa saja transaksi yang membuat kas perusahaan keluar. Membeli material, direct material, membeli membayar direct labor, membayar overhead, marketing expense, R&D, administrative expense, income tax, equipment, gitu ya. Nah, ini merupakan total pengeluaran perusahaan untuk perusahaan ABT company, gitu ya. Oke. Nah, di sini ada informasi yang perlu di-highlight, yaitu direct material, pembelian direct material. Ada current quarter, ada prior quarter. Nah, ini sama seperti yang tadi di collection gitu ya. Harus kita lihat. Dari mana kita bisa dapat current quarternya 523, prior quarter 100 dan selanjutnya? Kita harus butuh informasi tambahan. Coba kita lihat. Oke, di sini ada informasi purchases of material. Purchases of materials are made on account, gitu ya. 80% of purchase are paid for the. Jadi semua pembelian itu dibelinya berdasarkan kredit semuanya. Yang mana 80% pembelian itu dibayar pada quarter pembelian. Jadi kalau misalnya dia belinya di quarter pertama, berarti 80%-nya itu dibayar di quarter pertama itu. Sedangkan 20%-nya itu dibayar di following quarter, gitu ya. The purchases for the fourth quarter itu adalah 2009 itu adalah 500.000. Nah, ini nanti untuk hitung yang prior quarternya ya. Nah, di quarter pertama tadi current quarter yang kita keluarkan uangnya adalah 80% dari total purchasing, gitu ya. Nah, coba kita hitung berapakah 100% dari 523. Oke, intinya adalah 523 ini adalah 80% dari total pembelian, gitu ya. Nah, kemudian 100-nya itu dari mana? Dari 20% dikali dengan 500 ini, yaitu 100. Itu kan ya. Oke, nah, kemudian direct labor ini informasinya diambil dari schedule 4, ini diambil dari schedule ini intinya adalah informasi-informasi total pembelian itu ada di ini ya, ada di schedule ketiga, ini schedule ketiga gitu ya. Dan ini schedule keempat, overhead schedule kelima, dan marketing expense schedule ke-8, R&D schedule ke-9, dan kemudian administrative schedule 10, income taxes itu di schedule ke-11 ya. Dan equipment itu informasinya ada di sini, dibilang bahwa di quarter pertama dia beli 600. Kita cari informasi tambahan. Oke, ini dia.
The capital budget of 2010 revealed plans to purchase additional equipment to handle increased demand at a small plant in Nevada. The cash outlay for the equipment adalah, pengeluaran cashnya adalah untuk pembelian equipment 600.000. Will take place in the first quarter. Okay. The company plans to finance the acquisition of the equipment with operating cash, supplementing it with short-term loans as necessary. Oke, jadi dia beli 600, totalin pengeluarannya, total pengeluarannya adalah 2097 gitu ya. Kemudian seterusnya. Ini total disbursement. Kemudian minimum cash balance-nya tadi kan dibilang bahwa butuhnya 100 kan ya, tadi di informasi sebelumnya ini. 100. Nah, tinggal total cash needs-nya berapa berarti? Itu kan 2097 ditambah 100. Oke. Masih ada informasi selanjutnya yang harus kita hitung untuk cash budget gitu ya. Kita lihat selanjutnya apalagi yang harus kita hitung. Oke, selanjutnya adalah berapa sebenarnya ending cash balance-nya jadinya yang kita pengen tahu gitu. Nah, total cash needs-nya tadi kita udah hitung. Apakah akan ada kelebihan atau kekurangan cash available over needs gitu ya. Nah, ini didapat dari mana? Dari total cash available dikurangi dengan total cash needs-nya. Itu 587 dan seterusnya ya. Nah, financing, kita ada financing nih. Tadi dibilang bahwa untuk membeli equipment ini dia mau membuat short term loans. Berarti dia ada borrowing, meminjam uang 600. Kemudian repayment, dia mau membayarnya di sini dia membayarnya adalah di kuarter kedua dan kuarter ketiga ya. Interestnya itu berdasarkan informasi yang ada di sini, berdasarkan total berapakah bunga ya yang harus dia bayarkan dari pinjaman ya. Totalin, dapatlah sekian tuh. Total financing ini tinggal ditotalin semuanya. Oke. Nah, di sini dibuat minus karena memang kan ada yang inflow. Kalau borrowing adalah inflow ya. Jadi kan ini uang masuk gitu ya. Sedangkan yang repayment dan interest ini adalah outflow, uang keluar karena kita kan ngebayar gitu ya. Total financingnya sekian. Plus minimum cash balance-nya sudah ditentukan, berapakah jadinya ending cash balance-nya gitu. Nah, ending cash balance-nya adalah tinggal kita kurangkan saja. Total 600 ditambah 100 ini ya, kita kurangin dengan 587. Sebenarnya ini ditambahin. Kalau kelebihan berarti ditambahin semua gitu ya, 3 item ini. Tapi karena ada minus berarti ending cash balance-nya adalah 113. Angka 113 ini nanti akan pindah ke kuarter kedua di sebagai beginning balance. Begitu juga selanjutnya 152 ini akan menjadi beginning balance di kuarter ketiga. Ya. Dan seterusnya. Tuh. Oke, ending balance sudah otomatis ending balance cash dari kuarter keempat. Nah, sekarang kita buat preparing the budgeted balance sheet-nya. Oke, ada current actual balance sheet dan integrate data from all other budgets gitu ya. Informasinya tergantung dari informasi yang dibutuhkan gitu ya, apa saja. Nah, current asset. Jadi ini format balance sheet. Current asset ada cash tadi diambil dari ending balance from schedule 12 yang ini. Ini ya.
Kemudian account receivable itu 30% of fourth quarter credit sales gitu ya. Si schedule 1 dan 12. Karena kan di quarter di schedule 1 kita tahu total penjualannya berapa, dan dari total penjualan itu yang masih piutang itu kan harusnya kan 30% ya. Tadi ya informasinya 70% dibayarkan di current quarter, 30% di following quarter gitu ya. Jadi 30% dikali total penjualannya 800.000, dapatlah 240. Material inventory from schedule 3 itu ya 5 juta LBS dikali dengan 0,01. Dan finish good ini diambil dari schedule 6 yang tadi kita hitung ending finish good inventory. Total current asetnya sekian. Terus kemudian tanah ini ada informasinya sendiri gitu ya, ini tidak ada di budget. Terus kemudian building and equipment juga, ini juga merupakan informasi gabungan ya dari yang existing budgeted balance sheet-nya. Tadi kan sumbernya kan ada dua, current actual balance sheet dan integrate data from all other budget. Jadi ini kalau tadi dibahas bahwa saldo di 2009-nya adalah 9 juta untuk yang building and equipment. Kemudian ada tambahan 600.000 kan di current year-nya gitu ya. Itu jadi kita tambahin jadi 9.600. Accumulated depreciation itu informasi dari tahun 2009-nya, kemudian ada dari schedule 5, 8 dan 10. Ini tinggal ditambahin semuanya. Gitu ya. Ada yang dari overhead budget, ada yang dari cost of goods sold, dan ada yang dari laporan laba rugi ya. Kemudian ditotalin dapatlah total aset 8.423. Nah, account payable karena tadi dibilang bahwa 20% dari purchase itu adalah dibayarkan di following quarter gitu ya, maka ini nanti dihitung berdasarkan schedule 3 itu total pembeliannya, total production direct material yang dibutuhkan berapa gitu ya. Nah, kemudian dikalikan dengan informasi yang ada di schedule 12 yaitu tadi 20%. 104. Common stock ini merupakan saldo dari sebelumnya, dan yang return earning juga merupakan informasi dari yang sebelumnya plus net income dari schedule 11. Tuh, jadi balance. Itu ya. Nah, demikian yang dapat disampaikan pada materi chapter 8 ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.